Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 312. Luli masih berkultivasi. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia terjebak lagi, dan dia tidak tahu bagaimana harus bergerak. Dia sekarang sepenuhnya memahami proses melepaskan arti mendalam cermin gambar. Dia telah mempertimbangkan setiap langkah dan setiap detail, tetapi masalahnya, dia tidak bisa melepaskan keterampilan. Dia telah memahami semua gerakan pedang, dan hanya ingin mempelajari gerakannya, bukan roh yang terkandung di dalamnya. Namun, dia bahkan tidak bisa melakukan itu. Itu mengganggunya. Dia merasa dia berada di jalan buntu tanpa jalan keluar, apapun yang dia coba, sama seperti aula di gunung sihir jahat. Ada begitu banyak harta di dalamnya, tetapi tidak ada pintu bagi Luli untuk masuk. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk beristirahat dulu. Dia tidak meninggalkan ruang kultivasi. Luli mengeluarkan peti mati Raja Naga di sana, mencoba melihat apakah dia bisa membuka dan mengambil harta itu. Ruang budidaya cukup besar untuk peti mati Raja Naga, tidak seperti kabin Luli, yang terlalu kecil. Berdengung, peti mati Raja Naga ditempatkan di ruangan itu. Tanpa Luli menuangkan energi Suan, peti mati itu masih melotot kemasan. Pola-pola pada peti mati itu elegan dan sekaligus sederhana. Luli berputar di sekitar peti mati sebentar dan menatap senjata surgawi di peti mati. Dia melompat ke peti mati, meraih senjata surgawi dan berusaha untuk mengeluarkannya. Namun, senjata surgawi tidak menunjukkan tanda-tanda disenggol. Luli bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun seolah-olah senjata surgawi terintegrasi dengan peti mati. Luli memikirkannya. Dia menuangkan beberapa energi Suan dan mengendalikan rune untuk bergerak secara acak, mengembara jika entah bagaimana dia bisa memicu beberapa formasi penghambatan untuk membuka peti mati Raja Naga. 2 jam telah berlalu, tetapi peti mati itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan dipindahkan. Luli duduk dengan kaki bersilang lagi. Dia berkonsentrasi pada tanda naga perak, berharap itu bisa memberi lebih banyak fragmen dari ingatan iblis. Tidak ada yang terjadi, dan tidak ada informasi yang disampaikan. Luli harus kembali mengendalikan rune dan pola untuk bergerak. Suatu hari berlalu, Luli menyerah. Dia tidak bisa membuka peti mati Raja Naga sekarang. Ini harus ditangani nanti. Dia kembali ke budidaya keterampilan. Orang yang berkultivasi akan mengabaikan perjalanan waktu. Dia terobsesi dengan kultivasi, jadi dia lupa semua tentang dunia luar. 4 atau 5 hari lagi berlalu. Boom! Saat dia duduk dengan kaki bersilang, Luli tiba-tiba merasa dia tergantung di udara. Dia tiba-tiba membuka matanya dan merasakan kapal besi bergetar gemetar dan turun. Apa? Gagasan pertama muncul di benak Luli adalah bahwa kapal besi lapis baja sedang diserang. Kapal itu hancur sehingga jatuh. Dia melompat berdiri dan bergegas ke pintu kabin. Begitu dia pindah, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kecepatannya berkurang lebih dari 10 kali dan dia merasa ada kekuatan kuat yang tak terlihat yang menyelimutinya. Dia bergegas keluar. Orang-orang panik. Banyak pria bergegas keluar dari kabin, ketakutan. Tuan Muda. Petik 2. Yu Huasen dan Ming Yu datang ke Luli. Little White juga dibawa keluar. Mereka bertiga berdiri di geladak sambil melirik ke semua sisi. Wosh, wosh, wosh. Lebih banyak orang keluar dari kabin mereka. Geladak penuh. Para pengawal Pavilion of Delicacy juga keluar ke geladak, tampak ketakutan. Kapal itu jatuh cepat. Orang-orang di kapal itu bahkan bisa melihat gunung-gunung di bawahnya. Luli melihat ke bawah, sangat terkejut. Uap ungu keluar dari pegunungan, yang jatuh dan berguling. Tampaknya ada beberapa cahaya dalam uap. Gunung-gunung hanya bisa samar-samar terlihat di uap, dan itu membuat orang merasa aneh dan misterius, seolah-olah ada binatang buas besar yang bersembunyi di dalam uap. Tidak perlu panik. Ini hanya peningkatan gravitasi. Suara tua datang. Seorang pria tua berambut ungu berdiri di lantai 2 bersama Jiang Qiling dan 2 pejuang tua kuat lainnya bersamanya. Pria tua berambut ungu itu mengerutkan kening. Dia melirik dan berkata, "Saya pikir ada perubahan tiba-tiba dalam gravitasi karena kekacauan di Gunung Gargoyle. Saya Jiang Hao. Tolong percayalah padaku. Saya bisa membawa Anda keluar dari sini ke tempat yang aman." Jiang Hao. Nama itu sendiri adalah jaminan. Paviliun kelezatan sebenarnya dibentuk oleh banyak keluarga, di antaranya yang paling kuat adalah keluarga Jiang, salah satu dari 12 keluarga kerajaan.
Prajurit yang sangat kuat ada di sini. Secara teoritis, tidak ada yang salah. Yu Huasen, bisakah kamu terbang? Lu Li bertanya dengan suara rendah. Yu Huasen merilis Bats of Life dan memperbesarnya. Dia mencoba untuk melompat ke atasnya, hanya untuk menemukan Bats of Life-nya jatuh juga. Gravitasi di sini sangat aneh, kata Yu Huasen. Kilatan dingin muncul di matanya. Gravitasi ini berubah untuk setiap orang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Semakin kuat seseorang, semakin besar gravitasi yang ada. Kecepatanku melambat lebih dari 100 kali. Ming Yu mengangguk setuju. Dia sudah merasakannya ketika dia bergegas menuju Lu Li. Lu Li dengan cepat memikirkannya. Dia bertanya-tanya apakah seseorang mencoba membunuhnya atau orang-orang di Paviliun Delikasi. Mungkin itu juga hanya nasib buruk dan ini hanya kecelakaan. Wosh! Kapal besi lapis baja berputar di luar kendali dan jatuh dengan cepat. Sekarang di dalam uap ungu, dan penglihatan terhalang. Kapal besi lapis baja jatuh lebih cepat dan lebih cepat. Jiang Hao, pria tua berambut ungu itu, berkata, perhatian. Angkat yang tua dan anak-anak. Bersiaplah untuk melompat kapan saja sekarang. Yu Huasen meraih Lu Li. Prajurit yang lebih kuat mengambil mereka yang bukan. Jiang Hao memeluk Jiang Qiling di tangannya. Melompat. Tepat ketika kapal besi lapis akan menabrak tanah, Jiang Hao berteriak. Perisai kapal besi lapis baja ditutup bagi orang-orang untuk melompat turun dari kapal. Ming Yu dan Yu Huasen mengambil Lu Li dan bergegas ke kejauhan. Boom! Kapal lapis baja seperti kastil menabrak pegunungan. Itu berantakan, dan sisa-sisa kapal terbang di sekitar. Dengan itu muncul suara ledakan besar, bergema di antara gunung-gunung. Ah! Banyak orang kesakitan. Beberapa wanita muda dan beberapa orang tua tidak cukup kuat. Mereka bersenandung kesakitan karena mereka telah menderita beberapa luka. Di mana kita? Lu Li tidak terluka karena dia dilindungi oleh Ming Yu dan Yu Huasen. Dia tidak akan terluka bahkan jika dia melompat sendiri. Dia merasa lega tidak menemukan hewan suan atau sumber bahaya langsung di sekitarnya. Mereka berada di pegunungan di alam liar, dan tidak ada banyak tumbuhan. Gunung-gunung ditutupi batu-batu ungu. Tempat itu sepi seperti Gobi. Satu-satunya hal yang tidak biasa di sini adalah uap ungu, yang sangat mengganggu penglihatan. Orang hanya bisa melihat sejauh kurang dari 1 mil. Gunung Gargoyle. Yu Huasen berbicara tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Gunung Gargoyle terkenal, tapi Yu Huasen tidak tahu detailnya. Bisakah kau terbang? Lu Li bertanya lagi. Yu Huasen merilis Bats of Life-nya untuk dicoba. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, gravitasinya terlalu kuat. Aku hanya bisa terbang beberapa meter dan aku tidak bisa pergi jauh. Orang-orang mengeluh dengan keras. Ada lebih dari 1.000 penumpang di kapal besi lapis baja, dan mereka tidak senang mengalami kecelakaan seperti itu. Juga, dengan kapal besi lapis baja hancur, bagaimana mereka akan pergi? Tolong santai. Suara kuat Jiang Hao muncul. Meskipun kapal besi lapis baja hancur, keluarga kami akan diberitahu saat ini. Segera, mereka akan mengirim lebih banyak prajurit dan kapal-kapal lapis baja. Ini adalah Gunung Gargoyle sehingga sangat berbahaya. Jangan berkeliaran. Tolong kumpulkan, di satu tempat. Aku akan meminta beberapa orang untuk membangun kemahmu dan memberimu makanan. Harap bersabar. Paviliun Delikasi akan memberikanmu semua solusi yang memuaskan. Petik 2. Dengan itu, keluhan mengeluh mereda. Beberapa pramugara mulai membangun kamp dengan pengawalan sehingga para penumpang bisa tenang. Wow, wow. Tepat pada saat itu, terdengar suara melengking dari kejauhan. Semakin keras dan semakin keras. Ekspresi Lu Li berubah begitu suara mencapai telinganya. Dia memeluk kepalanya, berjongkok dan bersenandung kesakitan. Serangan pada jiwa. Yu Huasen dan Ming Yu saling memandang. Mereka pikir ada serangan masuk. Bab 313. Ah! Banyak orang memeluk kepala mereka dan berguling kesakitan ketika kebisingan muncul. Prajurit di alam rendah terpukul paling keras seolah-olah mereka telah diserang oleh naga roar Lu Li. Lebih dari setengah dari 1.000 penumpang berada di atas Soul Pond Realm. Sisanya sengsara. Banyak dari mereka merasa kepala mereka akan meledak. Mereka menghancurkan kepala mereka di batu, melukai diri mereka sendiri dan berdarah. Kendalikan mereka. Jiang Hao berteriak. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Banyak pendamping mengambil tindakan, dengan salah satu dari mereka meraih 1 atau 2 kesakitan. Jiang Hao berteriak lagi,
Jangan takut. Ini adalah jenis angin khusus di Gunung Gargoyle. Ini akan segera berlalu. Tunggu sebentar. Jiang Qiling tidak terpengaruh. Melihat bahwa Luli berjongkok di tanah dengan kepala di tangannya, dia datang, berjongkok di sebelahnya dan berkata, "Luli, tunggu sebentar. Akan segera baik-baik saja." Jiang Qiling tidak berada di alam yang sangat tinggi, hanya tahap kemudian dari alam roda nasib. Banyak pejuang rilem roda takdir kesakitan. Karena itu, Jiang Qiling harus memiliki jiwa yang sangat kuat. Luli mengangguk. Rasa sakitnya sengsara, tetapi dia bisa mengatasinya. Dia mengepalkan giginya dengan susah payah. Yu Huasen dan Ming Yu melirik dan mereka lega ketika mereka tidak menemukan musuh. Setelah waktu setengah dupa untuk membakar, suara melengking mereda. Orang-orang merasa lebih baik. Setelah beberapa saat, suara itu hilang. Luli menghela napas. Dia menyeka keringat di wajahnya, mengangkat kepalanya untuk melihat Jiang Qiling, dan bertanya, "Apa-apaan tempat ini? Mengapa gravitasi di sini begitu mengerikan? Juga, ada suara aneh itu." Jiang Qiling berkata setelah beberapa pemikiran, "Ini adalah Gunung Gargoyle. Ini adalah tempat dengan harta paling banyak kedua di Central Plains Utara, dan tentu saja, tempat paling berbahaya kedua. Setiap beberapa tahun atau belasan tahun, akan ada banyak kristal ungu dan kristal jiwa yang meletus di sini. Dengan itu, angin di ruang atas akan muncul. Ada gua-gua hantu yang menakutkan di banyak tempat juga. Gua-gua itu dapat menyedot orang-orang ke dalam gua dan dia tidak pernah kembali lagi." Petik 2. Apa, Luli, Yu Huasen, dan Ming Yu terkejut. Bahkan prajurit dari alam manusia berdaulat bisa keluar. Maka semua orang yang hadir di sini kemungkinan besar akan mati jika mereka masuk ke salah satu gua hantu. Jangan khawatir. Jiang Qiling menghibur mereka. Hanya tempat meletus kristal ungu dan kristal jiwa yang memiliki gua hantu. Kamu akan baik-baik saja. Hanya saja jangan berkeliaran. Biasanya tidak ada hewan suan di sekitar sini, tetapi ketika ada letusan, beberapa tikus gargoyle akan keluar, sangat tidak mungkin, meskipun tidak ada gua hantu di sini. Kami akan baik-baik saja. Luli, Yu Huasen, dan Ming Yu akhirnya mengerti situasi setelah penjelasan Jiang Qiling. Lebih dari 10 hari yang lalu, pengintai Pavilion Delicacy memasuki Gunung Gargoyle tetapi mereka tidak melihat dan mengindikasikan bahwa akan ada pemberontakan skala besar. Oleh karena itu, Jiang Hao telah membuat keputusan untuk membiarkan kapal besi lapis baja terbang menembus pegunungan. Lagi pula, jalan memutar akan menelan biaya 2 atau 3 bulan lagi. Mereka tidak berpikir bahwa hari ini mereka kebetulan mengalami pemberontakan skala besar setelah lebih dari 10 hari insiden skala kecil. Ketika hal-hal ini terjadi, gravitasi di pegunungan akan meningkat yang menyebabkan kapal besi lapis baja jatuh. Karena tidak ada ungu kristal atau jiwa kristal di dekatnya, mereka harus aman untuk saat ini. Setelah putaran pemberontakan ini berakhir, gravitasi akan kembali turun dan kemudian mereka bisa pergi. Cara yang tepat untuk menghadapi situasi saat ini adalah tetap di tempat mereka. Begitu seseorang memasuki area dengan letusan, mereka mungkin tersedot ke gua hantu atau bertemu dengan beberapa tikus gargoyle. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Apa itu Purple Crystal? Semacam Swan Crystal. Juga, apa itu Soul Crystal? Luli penasaran. Jiang Qiling tidak menahan informasi apapun darinya. Dia berkata, kristal ungu adalah sejenis kristal Swan khusus. Satu kristal ungu bernilai 10.000 kristal Swan. Kristal ungu lebih bermutu tinggi. Kami biasanya menyebutnya kristal ungu Swan. Ini kristal ungu Swan. Petik 2. Jiang Qiling menyerahkan sepotong Swan Crystal. Itu lebih kecil dari Swan Crystal yang biasa, tapi itu lebih cantik. Jiwa kristal digunakan dalam budidaya jiwa. Jiang Qiling melanjutkan dengan suara rendah setelah memeriksa sekitarnya. Jiwa kristal adalah bahan kelas tinggi. Satu potong bernilai 1.000.000 Swan kristal. Ketika Anda mengkonsumsi jiwa kristal, jiwa Anda akan diperkuat. Tentu saja, jika Anda menggunakan terlalu banyak dari mereka, efeknya akan berkurang. Jika tidak, mereka akan lebih berharga. Juga, jika Anda melihat ungu Swan kristal dan kristal jiwa meletus, jangan pergi dekat gua hantu. Jika ada beberapa jatuh di dekat Anda dapat mengambilnya. Tetapi jangan pergi ke gua-gua hantu. Anda harus ingat ini. Petik 2. Jiang Qiling memperingatkan mereka. Dia tidak kembali ke Jiang Hao. Ketika seorang pramugari lewat,
dia menunjuk ke sebuah bukit kecil di dekatnya dan berkata, bangunkan saya sebuah tenda di sini. Tolong tuan muda ini dan buatkan dia 2 tenda juga. Ya, pramugari itu takut mengecewakan Jiang Qiling. Dia segera memanggil beberapa pengawalan dan membangun 3 tenda di atas bukit. 2 di antaranya lebih besar dan yang lain lebih kecil. Ayo pergi. Kita tidak bisa pergi dalam waktu dekat. Jiang Qiling memanggil 2 pelayan dan memasuki salah satu tenda bersama mereka. Dia tampak lebih seperti dirinya sendiri dan lebih waras sekarang. Luli memikirkannya dan berkata, ayo pergi. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Luli menggendong Little White di tangannya dan pergi ke tenda. Ming Yu khawatir tentang dia sehingga dia memasuki tenda Luli juga. Tenda itu sederhana. Tidak banyak di sini, hanya tempat tidur di tanah dan beberapa bantal. Luli meminta Yu Huasen dan Ming Yu untuk duduk. 2 yang terakhir mencoba untuk memindai lingkungan dengan kekuatan psikis mereka tetapi itu diblokir. Mereka hanya bisa mencapai area dengan radius kurang dari 1000 kaki. Ratusan pengawal sibuk seperti lebah. Mereka mulai mengatur para penumpang untuk menetap. Hampir 1000 tenda dibangun dan beberapa pengawal pergi untuk menyelidiki. Bang! Tanah tiba-tiba bergetar. Luli bergegas keluar dari tendanya sekaligus dan melihat ke arah mana suara itu berasal. Ada cahaya ungu, menutupi langit, seperti kembang api ungu di langit. Namun, cahaya ditutupi oleh uap sehingga tidak jelas. Ada beberapa kristal suan ungu keluar di sana. Luli bergumam. Dia menatap lebih serius. Pandangan mereka terhalang di sini, tapi entah bagaimana dia bisa melihat cahaya itu. Itu tidak harus dari tempat yang sangat jauh. Wosh! Seorang tokoh bergegas dan berdiri di luar tenda Jiang Qiling. Itu Jiang Hao. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, Qiling, tidak aman di sini. Kita harus pergi sekarang. Boom, boom, boom. Sebelum Jiang Qiling bisa keluar, tanah di dekatnya tiba-tiba bergetar lebih keras, lalu sebuah gua muncul di bukit di dekatnya. Uap ungu keluar dari gua, naik ke langit. Kebetulan ada beberapa orang di dekatnya. Mereka dibawa ke langit oleh uap ungu dan kemudian mereka dihancurkan. Darah jatuh seperti hujan. Kembali, melihat bahwa masih ada banyak orang di dekat gua, Jiang Hao berteriak. Banyak dari orang-orang itu mungkin sangat ketakutan sehingga mereka lupa bagaimana harus bereaksi. Beberapa bahkan mencoba untuk mengambil kristal ungu dalam uap. Mundur, kembali. Gua hantu akan menyedotmu. Akan ada tikus gargoyle. Kamu bisa mati. Prajurit lain dari Realm Lord Realm berteriak. Orang-orang itu akhirnya sadar dan mereka dengan cepat mundur. Namun, ada juga yang tidak cukup cepat. Gua tiba-tiba mulai menyedot orang masuk. Lebih dari selusin orang terkena dampaknya. Puing-puing dan pasir beterbangan di sekitar. Banyak kristal suan ungu dan kristal jiwa tersedot kembali. Mencicit, mencicit. Little White tiba-tiba melepaskan diri dari pelukan Luli. Itu bergegas menuju kristal jiwa putih di tanah. Namun, tanah bergetar lagi. Luli takut. Dia dengan marah berteriak, Little White, itu berbahaya. Kembali ke sini. Bab 314. Goncangan tanah meramalkan penampilan gua-gua hantu dan letusan Purple Swan Crystals dan Soul Crystals. Orang-orang itu tertusuk batu-batu terbang. Little White tidak terlalu kuat dalam pertahanannya, jadi Luli khawatir. Ming Yu meraih Luli untuk menghentikannya agar tidak bergegas. Setelah mengambil 1 jiwa kristal putih, Little White berlari cepat. Bahkan mempercepat, tidak terpengaruh oleh gravitasi sedikit pun. Wosh! Wosh! Sebuah gua hantu muncul, dan cahaya ungu menutupi langit. Little White menelan sepotong soul crystal dan kemudian makan lagi sebelum bergegas kembali. Mencicit, mencicit. Tepat pada saat itu, ada lebih dari selusin tikus hitam dari gua hantu. Masing-masing tikus itu sebesar kepala manusia dengan tatapan hitam di bulunya. Mata mereka biru. Mereka memiliki 4 gading di mulut mereka dengan tatapan dingin, jelas indikasi racun. Yang paling mengejutkan orang adalah cakar. Mereka tidak seperti cakar biasa yang dimiliki tikus, tetapi lebih seperti cakar elang. Cakar itu bersinar seolah-olah terbuat dari logam. Lebih dari selusin tikus dibebankan ke semua arah segera setelah mereka keluar dari gua. Salah satu dari mereka berlari menuju Little White dan beberapa dari mereka berlari ke arah Luli. Tikus gargoyle. Jiang Hao ketakutan. Dia berteriak, Jiang Ming, Jiang Yan, serang. Jangan biarkan tikus menyakiti siapapun. Jiang Hao menoleh ke Luli, Ming Yu,
dan Yu Huasen dan berkata, teman-temanku, tolong jaga Kiling. Aku harus membunuh tikus-tikus itu. Mereka sangat berbahaya. Lu Li mengangguk. Dari leher Jiang Hao keluar matahari ungu. Dia bergegas maju. Tanda matahari berembus keluar dan berubah menjadi satu dengan diameter lebih dari 10 kaki. Dengan api yang membakar, matahari bergegas menuju Gargoyle Rat. Wosh! Dua pejuang penatua lain dari alam Noble Lord juga datang. Salah satu dari mereka merilis Bat of Life dan yang lainnya menggunakan Bloodline skill miliknya, peringkat ke-6 yang menampilkan taji terbang buram. Yu Huasen, bawa Little White kembali padaku. Lu Li berteriak pada Yu Huasen. Dia sedang tidak mood untuk mengamati keterampilan kuat mereka sekarang. Jiang Hao telah memilih untuk melawan tikus gargoyle sebelum merawat cucunya sendiri. Karena itu, tikus gargoyle pasti sangat menakutkan. Lu Li khawatir tentang Little White. Yu Huasen bergegas keluar setelah dia menyuruh Ming Yu untuk melindungi Lu Li, lalu tanda api biru di lehernya bersinar. Dia siap untuk membunuh tikus gargoyle dengan nyala api dan percikan api. Mencicit, mencicit. Little White sedang dalam perjalanan kembali. Tiba-tiba merasa ada beberapa Swan Beast mengejarnya. Little White sangat marah dan tiba-tiba berhenti. Dia berbalik, menatap gargoyle tikus dengan surai menunjuk ke langit. Ki dan energi yang kuat keluar yang membuat Gargoyle Rat berhenti tiba-tiba. Little White, kamu kembali ke sini. Lu Li berteriak marah lagi. Si kecil putih bisa mengendalikan tikus gargoyle. Jika Jiang Hao atau orang lain memperhatikan ini, mereka akan datang dan mengambil Little White. Little White merasakan kemarahan dalam suara Lu Li. Itu bergegas kembali dengan cepat. Yu Huasen bekerja sama dengan Little White dengan menyelimuti Gargoyle Rat di depan Little White dalam naganya api. Mencicit, mencicit. Namun, tikus gargoyle datang melalui api. Cahaya gelap bersinar di bulunya. Skill Bloodline ke-6 Yu Huasen bahkan tidak bisa membahayakan tikus. Boom, boom, boom. Jiang Hao dan dua pejuang tua dari Realm Lord Nobeem dan beberapa di Realm Abadi membuat langkah mereka. Untungnya, tidak ada yang memperhatikan apa yang Little White lakukan. Lu Li menoleh ke arah Jiang Qiling dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Nyonya Qi, di peringkat manakah binatang Swan itu? Mereka bahkan tidak bisa terluka oleh keterampilan garis darah tingkat 6. Jiang Qiling melirik Little White dengan tatapan penuh arti, tetapi dia tidak berkomentar atau bertanya. Dia hanya menjawab pertanyaan Lu Li, tikus gargoyle awalnya hanya dari peringkat 5, tetapi mereka telah memakan kristal Swan ungu dan kristal jiwa selama bertahun-tahun sehingga mereka bermutasi. Sekarang mereka seharusnya berada di peringkat ke-6, pertahanan gargoyle tikus mengejutkan. Pejuang normal dari alam abadi tidak bisa membahayakan tikus. Juga, kecepatan tikus tidak terganggu di sini. Racunnya juga mengerikan. Sekali seseorang digigit, orang itu akan berubah menjadi tikus dalam bentuk manusia dan akan menyerang teman. Jika orang lain digigit oleh tikus manusia ini, yang ini juga akan terluka karena racunnya menular. Itulah sebabnya kakek saya sangat khawatir. Aneh. Lu Li terkejut, tetapi dia tidak terlalu khawatir karena Little White bisa mengendalikan tikus gargoyle sehingga setidaknya tikus gargoyle tidak akan menyerang mereka. Yu Huasen merasa malu karena tidak bisa melukai satu gargoyle rat. Dia merilis Bat of Life-nya, Spark Arti Makna, dan dia menjadi lebih kuat sekaligus. Tikus gargoyle itu dibakar dan menjerit dan berlari. Pada akhirnya, ia berlari kembali ke gua hantu. Lu Li melirik Jiang Hao dan dia terpana dengan apa yang dilihatnya. Panglima ini sangat kuat. Seekor gargoyle tikus digiling dan dibakar begitu matahari menyerbu tikus itu. Tikus itu mati di tempat. Skill Bloodline macam apa ini? Lu Li bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiang Qiling menjelaskan, garis darah ke-7 peringkat, erosi matahari. Oh, Lu Li tiba-tiba teringat sesuatu. Dia melihat leher Jiang Qiling dan bertanya, Nona Qi, Anda berasal dari keluarga besar, bukan? Bagaimana bisa, Anda tidak memiliki keterampilan garis keturunan? Siapa yang memberitahumu itu? Jiang Qiling tersenyum sambil mengejek dan menjawab, garis keturunan yang saya bangun itu hebat. Kalau tidak, keluarga saya tidak akan terlalu menyayangi saya dan dia tidak perlu mati. Besar, Lu Li dan Ming Yu terkejut. Lu Li bertanya dengan cemberut, apakah Anda memiliki keterampilan rahasia yang dapat membantu Anda menyembunyikan tanda garis darah Anda? Sejauh yang saya ingat, hanya prajurit di atas alam abadi yang dapat menyembunyikan tanda garis darah. Apakah saya salah?
Paviliun Kelezatan memiliki beberapa keterampilan rahasia semacam ini. Jiang Qiling tertawa lagi. Tiba-tiba, dengan cahaya gelap, tanda kupu-kupu di lehernya muncul, tetapi hanya sedetik sebelum menghilang lagi. Jelas, dia telah menggunakan keterampilan rahasianya untuk menutupinya lagi. Meskipun itu seperti embun pagi yang muncul dan menghilang dengan cepat, Lu Li dan Yu Huasen telah melihatnya dengan jelas. Mereka saling memandang, keduanya merasa heran. Itu adalah tanda kupu-kupu yang indah, bahkan Tapi ini tidak penting. Bagian yang penting adalah itu, kupu-kupu itu berwarna hitam. Tanda garis darahnya berwarna hitam. Merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu, hitam, emas. Tanda bloodline hitam datang dengan bloodline 8 peringkat. Selama lebih dari 10.000 tahun, tidak ada seorang pun dengan bloodline peringkat 8 dari seluruh gurun utara. Pelacur ini punya satu. Lu Li tahu bahwa beberapa keluarga besar dan 12 keluarga kerajaan gurun utara memiliki bloodlines peringkat 8. Jika liontin gigi hewan tidak mengacaukannya, dia mungkin akan membangkitkan bloodline peringkat 8 juga. Lu Li percaya bahwa siapapun yang bisa membangkitkan bloodline peringkat 8 harus berdiri tinggi di atas massa, bahkan di 12 keluarga kerajaan. Orang-orang itu harus dihormati dan dikelilingi oleh pejuang yang kuat dan mereka bahkan mungkin sombong, tetapi mereka tidak akan menjadi pelacur seperti Jiang Qiling. Lu Li memandang Jiang Qiling dari atas ke bawah. Dia tidak bisa tidak bertanya, Nyonya Qi, dengan segala hormat, apa posisi ayahmu di Paviliun Kelezatan? Posisi. Senyum mengejek tumbuh lebih besar di wajah Jiang Qiling. Dia berkata dengan suara tanpa emosi, ayah saya adalah Jiang Wuo. Jiang Wuo. Lu Li dan Ming Yu bingung. Apakah Jiang Wuo terkenal? Lu Li melemparkan tatapan ingin tahu pada Jiang Qiling. Dia memutar matanya ke arahnya dan menjawab, Lu Li, jadi kamu bukan dari Central Plains. Kamu tidak kenal Jiang Wuo. Dia sangat terkenal di sini. Dia adalah Master Paviliun Kelezatan saat ini. Petik 2, petik 2. Lu Li dan Ming Yu menjadi terdiam. Pelacur ini adalah putri dari Master of Pavilion of Delicacy. Bab 315. Putri dari Master of Pavilion of Delicacy, seorang putri muda dari keluarga Jiang, salah satu dari 12 keluarga kerajaan. Lu Li dan Ming Yu tidak bisa mempercayai ini. Salah satu wanita muda paling bergengsi di Central Plains berdiri di depan mereka dan dia harus dilindungi oleh Ming Yu. Tidakkah seharusnya gadis sombong semacam ini diikuti oleh banyak pejuang yang kuat? Bukankah seharusnya dia mengendarai binatang aneh Suan, ditemani oleh pengawalan, meraih bulan dan menikmati kekaguman dari masa biasa sepanjang hari? Tanda garis hitam di leher Jiang Qiling adalah kesaksian bahwa dia tidak berbohong, tetapi nadanya tidak normal. Dia tidak bangga dengan ayahnya. Sebaliknya, dia mengejeknya seolah-olah dia berbicara tentang orang asing. Aku telah membangunkan bloodline yang hebat. Kalau tidak, keluargaku tidak akan terlalu menyayangiku dan dia tidak akan mati. Lu Li ingat apa yang dikatakan Jiang Qiling sebelumnya. Dia punya beberapa teori sendiri. Jiang Qiling adalah seorang gadis dengan status tinggi dan dia dihargai di keluarga Jiang. Tetapi dia telah jatuh cinta pada seorang pria yang tidak bisa dia cintai. Dengan kata lain, pria itu tidak pantas mendapatkannya. Pernikahan para wanita muda dari keluarga besar itu diatur. Wanita seperti Jiang Qiling ditakdirkan menikah dengan tuan muda dari keluarga kerajaan lainnya, atau setidaknya keluarga bergengsi. Pria yang dicintai Jiang Qiling harus berasal dari asal-usul yang rendah hati. Pada akhirnya, dia dipaksa mati oleh ayah Jiang Qiling, Jiang Wuo. Jiang Qiling menangis dan dia membenci Jiang Wuo, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia adalah ayahnya dan dia tidak bisa membunuhnya. Dia memilih untuk melukai dirinya sendiri, menyiksa dirinya sebagai cara untuk kembali ke Jiang Wuo dan mengurangi rasa bersalahnya pada kekasihnya. Mereka yang bertindak di luar kebiasaan mungkin memiliki alasan yang menyedihkan. Lu Li melemparkan pandangan sekilas pada Jiang Qiling, tapi dia tidak mengatakan apa-apa atau menghiburnya. Apa yang ingin dia katakan padanya telah diucapkan kemarin. Jiang Qiling harus pindah sendiri. Melihat bahwa Lu Li tidak memiliki reaksi apapun, Jiang Qiling memiringkan kepalanya dan bertanya pada Lu Li dengan rasa ingin tahu, Lu Li, aku adalah putri dari Master of Pavilion of Delicacy. Bukankah kau seharusnya mentegaiku? Aku salah satu gadis yang paling kuat, dan jika Anda mentega saya dengan benar, Anda dapat bangkit dengan cepat. Petik 2.
Haha, baik Luli dan Ming Yu tertawa. Jiang Qiling bukan satu-satunya di sini keluarga kerajaan. Begitu juga Luli. Luli menoleh ke tubuh Jiang Qiling dan berkata dengan pura-pura, aku tidak suka hidup dari seorang wanita dan aku tidak berpikir kamu adalah salah satu yang paling kuat. Jiang Qiling tersenyum ringan. Dia melihat bahwa di kejauhan, pertarungan hampir berakhir, dan kakeknya telah kembali. Dia berdiri di sana dalam diam. Boom, boom, boom. Dua pejuang lainnya dari alam Dewa Mulia dan pejuang alam kekal lainnya membunuh satu tikus gargoyle satu demi satu atau memaksa beberapa tikus untuk kembali ke gua. Tinggalkan area ini. Ikuti kami. Ada gua-gua hantu di sekitar sini, dan tidak aman lagi. Jiang Hao berteriak. Banyak pendamping melompat berdiri dan mulai menyingkirkan tenda. Sebagian besar penumpang mulai bergerak ke timur, namun beberapa dari mereka pergi ke arah lain, mencoba untuk mengumpulkan kristal Suan Ungu dan kristal jiwa. Jiang Hao tidak menghentikan mereka. Dia telah memperingatkan mereka tentang bahaya, tetapi mereka masih serakah. Bukan salahnya bahwa orang-orang itu bisa mati. Ungu kristal Suan dan kristal jiwa adalah hal yang baik. Dia tidak akan menghentikan orang dari mengumpulkan mereka di saat-saat aman. Yu Huasen pergi mengambilnya juga. Ming Yu ada di sana untuk melindungi Luli. Juga, Yu Huasen telah mendengar tentang kristal Suan Ungu dan kristal jiwa, dan dia tahu bahwa kristal jiwa benar-benar baik. Sekarang dia memiliki kesempatan, dia ingin mendapatkannya. Kebanyakan orang mulai pergi ke arah barat daya tempat yang lebih aman menurut pengintai Pavilion of Delicacy. Mereka akan mencari tahu langkah selanjutnya setelah mereka aman. Jiang Qiling dibawa pergi oleh Jiang Hao. Jiang Qiling dan kakeknya yang memiliki nama keluarga yang sama bukanlah kejutan bagi Luli. Ada begitu banyak keluarga besar di dunia sehingga normal bagi keluarga-keluarga itu untuk bersatu kembali melalui pernikahan dari generasi ke generasi. Little White ingin menemukan lebih banyak kristal jiwa yang jelas-jelas lebih cocok dengan rasanya daripada makanan apapun, tetapi Luli menghentikannya karena dia khawatir. Luli membuat beberapa kontak visual dengan Yu Huasen untuk membiarkan yang terakhir tahu bahwa dia akan pergi dengan Ming Yu. Yu Huasen tetap tinggal di belakang untuk menemukan beberapa kristal ungu dan kristal jiwa. Untungnya, tidak ada gua hantu lain yang meletus. Semua orang berjalan dengan tenang. Setelah lebih dari 1 jam, mereka tiba di sebuah lembah. Ayo istirahat di sini. Jiang Hao memutuskan untuk berkemah di sini setelah berkonsultasi dengan beberapa pengintai. Pengawal sekali lagi sibuk dan membangun beberapa tenda. Melaporkan, salah satu prajurit dari alam abadi bergegas ke lembah. Dia membungkuk kepada Jiang Hao dan berkata, ada beberapa tikus gargoyle di belakang kami. Lusinan orang yang mencari kristal Suan Ungu dan kristal jiwa semuanya mati. Apa? Orang-orang di lembah terkejut. Mereka memiliki anggota keluarga di antara puluhan orang itu. Seseorang mulai menangis dalam kesedihan dan beberapa mencoba keluar dari lembah untuk melihatnya. Berhenti di sana. Jiang Hao dengan dingin berteriak, aku sudah memperingatkan mereka, tetapi mereka telah lari ke kematian mereka sendiri. Jangan salahkan kami. Gua-gua hantu meletus, dan ada tikus gargoyle di mana-mana. Pejuang rilem abadi juga bisa mati ketika mereka bertemu dengan mereka tikus. Jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan menghentikanmu, tapi aku tidak akan jatuh karena kamu mati. Petik 2. Luli tidak terlalu khawatir. Dia terhubung secara spiritual dengan Yu Huasen melalui Soul Worms, jadi dia tahu bahwa Yu Huasen masih hidup dan aman. Yu Huasen adalah seorang prajurit yang kuat sehingga dia harus baik-baik saja. Beberapa orang menghentikan tindakan mereka. Pada akhirnya, mereka memilih untuk tidak keluar dari lembah. Mereka jauh lebih aman dengan Jiang Hao. Tak satu pun dari orang-orang ini yang bisa selamat dari pertemuan dengan tikus gargoyle. Wosh! Setelah beberapa saat untuk membakar dupa, Yu Huasen kembali dan dia menemukan Luli di sudut. Berjalan ke Luli, Yu Huasen berkata dengan suara rendah, ada banyak gargoyle tikus di luar sana. Saya hanya punya 20 kristal jiwa. Tuan muda, apakah Anda menginginkannya? Bagaimana denganmu? Luli bertanya pada Yu Huasen yang menggelengkan kepalanya dan menjawab, kristal jiwa ini tidak bisa berbuat banyak baik untuk pengembangan jiwa saya. Tuan muda, Anda berada di alam kolam jiwa, jadi ini adalah waktu yang tepat bagi Anda untuk memperkuat jiwa Anda. Kristal jiwa ini sangat membantu Anda. Petik 2. Luli mengambil alih mereka tanpa berpura-pura sopan. Kemudian dia bertanya lagi, mereka yang tidak bisa mengikutimu semua mati.
Yu Huasen mengangguk. Luli menghela nafas dan kemudian mengajukan pertanyaan lain, bagaimana saya harus menggunakan kristal jiwa? Yu Huasen tidak tahu, begitu pula Ming Yu. Luli melirik. Dia melihat seorang pelayan sedang menjaga tenda di mana Jiang Qiling berada, jadi dia berjalan mendekat. Ming Yu pergi bersamanya. Dengan pejuang Rilem Lord Rilem bersamanya, Luli bisa pergi dari gua hantu apapun jika ada yang muncul sehingga Luli tidak menghentikan Ming Yu. Tuan muda, melihat Luli datang, pelayan itu membungkuk padanya. Mendengar suara di luar, Jiang Qiling keluar. Dia memicingkan mata, tersenyum manis dan berkata, Tuan muda Lu, Anda adalah pengunjung yang langka. Masuk dan duduklah. Luli sedang tidak ingin bermain-main dengan Jiang Qiling dan dia tidak memasuki tendanya. Dia mengeluarkan soul crystal dan bertanya, bagaimana saya bisa mengkonsumsi benda ini? Cukup gunakan energi suan Anda, kata Jiang Qiling, tapi itu seperti pelet. Jika Anda mengkonsumsi terlalu banyak, tidak akan ada gunanya. Jika Anda mengkonsumsinya dengan jenis bahan mistik lainnya, efeknya dapat ditingkatkan. Petik 2. Luli mengangguk. Dia dengan santai mengucapkan selamat tinggal pada Jiang Qiling dan pergi tanpa menunjukkan kesopanan yang dipaksakan. Jiang Qiling tidak marah. Dia memiringkan kepalanya, memperhatikan saat dia pergi dan masuk kembali ke tendanya. Lindungi aku. Biarkan aku mencoba untuk mengkonsumsi salah satu kristal jiwa. Mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu dan dia belum bisa menguasai keterampilan iblis. Jadi, Luli memutuskan untuk meningkatkan jiwanya dan wilayahnya dengan mengkonsumsi kristal jiwa terlebih dahulu. Jika itu bekerja dengan baik, maka Luli bisa meminta Yu Huasen untuk mendapatkan lebih banyak. Pasti ada banyak kristal jiwa di pegunungan di sini. Bab 316. Luli menenangkan pikirannya dan mulai berkultivasi di tendanya, mengingat selama Ming Yu dan Yu Huasen ada di sini, dia bisa pergi kapan saja jika ada bahaya. Dia mengeluarkan kristal jiwa. Itu kecil, hanya seukuran kuku jari kelingking. Warnanya putih dengan cahaya lembut. Itu setengah transparan, mengungkapkan beberapa pola aneh dan tanaman merambat di dalamnya. Luli menuangkan energi suannya di sekitar soul crystal setelah dia mengamati sebentar dan kemudian dia menutup matanya untuk merasakan kristal. Dalam energi suan, kristal jiwa mengeluarkan cahaya putih lembut dan kemudian mulai meleleh, sedikit demi sedikit. Gelombang energi berubah dari kristal jiwa yang meleleh dan memasuki tubuh Luli. Begitu energi masuk, Luli merasakan sensasi hangat, sangat nyaman. Kemudian dia mengendalikan energi untuk bergerak menuju otaknya. Ketika energi mencapai bagian luar dari jiwa kolam, tiba-tiba melotot dan mengisap energi putih. Ini sangat bagus. Luli merasa segar dan cukup nyaman di sekujur tubuhnya. Dia menuangkan lebih banyak energi suan untuk mempercepat kecepatan. Lebih banyak energi putih memasuki tubuhnya dan diserap oleh Soul Pond. Pada saat hanya 2 dupa untuk membakar, dia telah mengkonsumsi 1 jiwa kristal. Luli mengeluarkan 3 kristal jiwa lagi dari cincinnya dan ingin mengkonsumsi lebih banyak. Dia bahkan bergerak lebih cepat. Namun, tepat pada saat itu, sesuatu terjadi, tanda naga perak bersinar. Luli gugup. Dia fokus pada tanda naga perak, berpikir bahwa itu mungkin memberikan lebih banyak informasi kepadanya. Namun, setelah beberapa saat pengamatan, dia menyadari bahwa tanda naga perak menyerap energi putih. Luli terdiam. Sekitar setengah dari energi putih dari kristal jiwa diambil oleh tanda naga perak. Penanaman rilem kolam Soul adalah tentang jiwa dan energi suan, di mana yang sebelumnya lebih penting. Jika jiwa itu cukup kuat, maka kemampuan memahami prajurit itu akan ditingkatkan. Ini bisa meletakkan dasar untuk memahami makna yang mendalam di masa depan. Untuk mencapai puncak rilem Soul Pond, jiwa prajurit harus ditingkatkan 10 kali lipat dibandingkan dengan kondisi aslinya, yang membutuhkan banyak bahan mistis. Luli belum mengolah wilayahnya untuk beberapa waktu sekarang karena dia kekurangan bahan seperti itu. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan beberapa kristal jiwa dan tanda naga perak menginginkannya. Luli memutuskan untuk melepaskannya setelah beberapa pemikiran. Dia tidak bisa mengendalikan tanda naga perak bahkan jika dia mau. Dia tidak bisa melakukan apa-apa bahkan jika tanda itu mengambil semua energi, apalagi hanya setengah. Luli terus mengkonsumsi kristal jiwa. Dia jauh lebih cepat sekarang. Dia bisa mengkonsumsi 5 sekaligus, dan soul pond-nya serta tanda naga perak akan menyerap semua energi putih.
Dalam waktu hanya lebih dari 2 jam, lebih dari 20 kristal jiwa semua dikonsumsi. Setelah Luli berhenti, tanda naga perak meredup lagi dan kembali ke keadaan sunyi, tapi jiwa kolamnya lebih kuat. Luli sangat gembira. Dia membuka matanya dan berkata kepada Yu Huasen yang ada di sampingnya, Yu Huasen, berikan aku lebih banyak kristal jiwa. Mereka sangat berguna. Tentu, Yu Huasen mengangguk. Lalu dia menambahkan, tapi tidak ada banyak kristal jiwa di dekat sini. Aku mungkin harus pergi jauh. Jika aku bertemu dengan beberapa tikus gargoyle, itu akan memakan waktu. Tuan muda, jika sesuatu terjadi di sini, kau bisa pergi dan aku akan menemukanmu. Petik 2. Tunggu. Tepat ketika Yu Huasen akan pergi, Luli memikirkan Little White yang sedang beristirahat di sudut dan dia berkata, Little White, pergi dengan Yu Huasen dan membantunya untuk mengumpulkan kristal jiwa, tetapi jangan berkeliaran sendiri. Apakah kamu mengerti? Mencicit, mencicit. Little White dengan gembira menganggukkan kepalanya. Yu Huasen tidak mengerti mengapa Luli melakukan ini. Luli berbisik kepada Yu Huasen, Little White sangat baik. Dengan itu, Gargoyle Rats tidak akan mendekati Anda. Anda bisa mendapatkan lebih banyak kristal jiwa lebih mudah. Juga, dapatkan kristal ungu Suan. 1 Purple Suan Crystal setara dengan 10.000 kristal Suan. Lalu 10.000 Purple Suan Crystal akan menjadi 100 juta Suan Crystals. Bagaimana mungkin Luli mengabaikan hal-hal yang begitu berharga? Dia bahkan tidak ingin meninggalkan Gunung Gargoyle sekarang. Ini adalah tempat yang indah. Jika Yu Huasen bisa mendapatkan cukup Purple Suan Crystal, mereka akan memiliki biaya perjalanan untuk sampai ke wilayah Armor Mistik. Sangat. Yu Huasen menatap Little White, tertegun. Binatang ini tampak tidak berbeda dari hewan peliharaan biasa, mungkin hanya beberapa penampilan aneh, tetapi bisa mengendalikan tikus gargoyle. Ming Yu tahu keajaiban yang bisa dilakukan Little White. Itu adalah binatang buas yang bisa menghancurkan roda nasib. Dia mengangguk pada Yu Huasen sebagai pengakuan. Yang terakhir pergi bersama Little White dan keluar dari lembah. Banyak prajurit Pavilion Delicacy melihat Yu Huasen pergi tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Setelah semua, seorang prajurit Realm Lord Nobem bisa bertahan selama dia berhati-hati. Ada banyak kristal Suan ungu dan kristal jiwa. Jika bukan karena fakta bahwa Jiang Hao tidak akan memberikan persetujuannya, para pejuang itu juga ingin pergi dan mengumpulkan beberapa. Ming Yu tinggal di tenda. Dia bertanya setelah beberapa saat, Tuan muda, jenis apa, Suan Beast adalah Little White? Aku tidak tahu, Luli berkata sambil menggelengkan kepalanya. Aku membaca sesuatu di Suan Beast, tetapi tidak ada informasi tentang Little White. Kamu bisa mengatakan bahwa Little White kecil untuk waktu yang lama tanpa perubahan. Pernahkah kamu mendengar tentang Suan Beast dengan ukuran sekecil itu? Ming Yu menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah mendengar hal seperti itu. Luli memikirkannya dan berkata, tapi karena Little White dapat mengendalikan tikus gargoyle, itu jauh di atas peringkat ke-6. Kanan, Ming Yu juga berpikir begitu. Kemudian dia berseru pada dirinya sendiri bahwa jika putih-putih adalah Suan Beast peringkat 7, itu bisa menjadi Beast King. Setelah tumbuh, itu akan sekuat prajurit Realm manusia Sovereign Realm. Ming Yu memikirkan sesuatu dan dia bertanya, Tuan muda, saya ingat bahwa Anda menemukan binatang ini di dekat Ice Abyss. Menurut apa yang saya ketahui, ada Beast King yang baru saja melahirkan di sana. Apakah Anda pikir Little White adalah keturunan Beast King? Petik 2. Aku tidak tahu. Luli menggelengkan kepalanya lagi. Aku bertanya-tanya tentang itu, tetapi Beast King sangat besar ukurannya dan itu sebesar gunung. Mungkin Little White adalah bayi yang baru lahir tetapi terlalu kecil. Ming Yu tidak bisa memikirkan ini. Luli melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Setelah beberapa tahun, kita akan mengetahui kapan Little White tumbuh. Ming Yu mengangguk setuju. Dia duduk dengan menyilangkan kaki dan mulai berkultivasi. Luli melakukan hal yang sama karena bosan. Dia berkultivasi dan menunggu kembalinya Yu Huasen dan Little White. Yu Huasen kembali pada malam hari. Begitu dia memasuki tenda mereka, dia berkata dengan gembira, Tuan muda, binatang buasmu luar biasa. Tidak ada tikus gargoyle yang berani bergerak mendekatiku. Aku mendapat ratusan kristal jiwa dan hampir 1000 kristal Suan ungu. Aku di sini untuk memberi Anda itu untuk Anda kultivasikan terlebih dahulu. Petik 2. Baiklah. Luli sangat gembira dan dia memuji Little White dengan acungan jempol.
Dia mengambil alih kristal jiwa, melemparkan 2 potong ke Little White, tapi itu tidak makan dan malah hanya bersendawa. Yu Huasen berkata, itu sudah makan sepanjang jalan. Pasti sudah makan lebih dari lusinan. Oke, biarkan makan. Luli sangat menyukai Little White. Jika ingin memakan Rising Dragon Grass Sash, Luli akan membiarkannya jika dia memiliki puluhan rumput tanpa ragu-ragu. Tuan muda, Anda terus berkultivasi. Saya akan pergi dan mendapatkan lebih banyak. Yu Huasen sangat bersemangat. Dia sekali lagi meninggalkan lembah dengan si putih kecil diam-diam. Ungu kristal suan dan kristal jiwa adalah hal yang baik, semakin baik. Bab 317. Itu aman di lembah. Sudah setengah hari setengah malam tapi tidak ada yang terjadi. Namun di kejauhan, ada gua-gua hantu yang meletus. Di tengah malam, cahaya ungu akan menembak ke arah langit sementara bumi bergetar. Letusan itu juga berarti akan ada ungu suan kristal dan jiwa kristal yang keduanya harta langka. Pada saat yang sama, itu juga berarti risiko dan bahaya yang tak ada habisnya. Kristal suan ungu dan kristal jiwa saja dapat menembus seseorang dan membunuh mereka, belum lagi gua-gua hantu memiliki daya isap yang kuat setelah letusan. Terlebih lagi, ada tikus gargoyle. Dengan lebih banyak erupsi, akan ada lebih banyak tikus. Hanya pejuang di atas Realm Lord Nobeem yang bisa selamat dari pertemuan dengan tikus. Siapa yang berani keluar sekarang? Jiang Hao telah mengirim banyak prajurit untuk mengelilingi daerah terdekat. Pada tengah malam, Jiang Hao mengirim seorang prajurit yang kuat dari alam Noble Lord untuk secara diam-diam membunuh beberapa tikus gargoyle yang semakin dekat. Paviliun kelezatan seharusnya belajar tentang apa yang telah terjadi dan bala bantuan dan kapal akan dikirim. Namun, itu akan memakan waktu berapapun caranya. Tidak ada yang berani bergerak. Mereka semua diam di lembah. Luli menghabiskan malam itu dengan mengkonsumsi kristal jiwa. Dia sangat cepat sehingga dia mengkonsumsi lebih dari 200 dari mereka. Pon jiwanya diperluas dan terkonsentrasi, dan cahaya di atasnya lebih cerah. Tapi, dia kesal karena tanda naga perak telah mengambil begitu banyak energi putih tanpa menunjukkan tanda-tanda perubahan. Tidak ada ingatan iblis yang dikirim. Saat fajar menyingsing, Luli tertidur. Setelah beberapa jam, dia terbangun karena dia merasakan getaran di tanah. Untungnya, itu hanya sedikit bergetar. Luli dan Ming Yu berjalan keluar. Mereka melihat ke arah utara. Melalui kabut ungu tebal, mereka melihat uap ungu mengalir ke langit. Pasti ada gua-gua hantu yang meletus di sana. Banyak orang keluar dari tenda karena ketakutan. Jiang Hao keluar dari tenda di dekat Jiang Qiling juga. Tidak lama kemudian, seorang prajurit dari alam abadi datang dan berteriak, Panglima tertinggi, ada 3 gua hantu yang meletus sekarang 1,5 mil ke utara. Ada hampir 100 tikus gargoyle dan mereka datang jalan kita. Petik 2. Apa? Banyak orang takut. Begitu hampir 100 gargoyle tikus bergegas ke lembah, banyak orang akan terbunuh. Jiang Hao menoleh ke Luli yang mengangguk. Kemudian Jiang Hao melambaikan tangannya dan berkata, Jiang Ming, Jiang Yan, ikut denganku untuk melawan tikus. Jiang Hong, jaga orang-orang di sini. Qiling, pergi ke Tuan Muda Lu. Tikus gargoyle tidak bisa menembus di sini. Jiang Hao bergegas keluar dengan 2 prajurit Realm Lord Nobeem dan lebih dari selusin Realm Abadi. 3 prajurit di puncak alam abadi berjalan ke Luli. Ming Yu ada di sini jadi itu akan lebih aman. Jiang Qiling mengenakan gaun kuning cerah, dia memiliki jepit rambut emas ungu dengan jumbai. Warna yang dia kenakan di bibirnya masih merah darah. Dia terlihat cantik dan menarik. Dia berjalan ke Luli, tidak mengatakan apa-apa dan tidak merasa khawatir sama sekali. Dia hanya berdiri diam di sana. Tidak ada yang mengatakan apa yang dia pikirkan. Luli bertanya dengan rasa ingin tahu, Nyonya Qi, kakekmu pergi tanpamu. Bukankah dia mengkhawatirkanmu? Untuk tembakan besar, mereka tidak akan peduli bahkan jika semua penumpang mati di sini. Luli tidak berpikir bahwa Jiang Hao adalah semacam orang suci yang bisa peduli pada kesejahteraan warga sipil. Dia seharusnya tinggal bersama Jiang Qiling di saat-saat seperti ini. Haha. Petik 2. Jiang Qiling memiringkan kepalanya, menatap Luli dan berkata dengan nada mengejek, saya telah melakukan banyak hal keterlaluan selama bertahun-tahun dan saya pernah hampir membakar sepupu saya sampai mati. Kakek saya kecewa pada saya. Saya pikir itu normal, bahwa dia tidak peduli padaku. Petik 2.
Tidak, Luli menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku bisa merasakan bahwa kakekmu peduli padamu. Kanan, Jiang Qiling melanjutkan, semua orang di keluarga Jiang peduli padaku, terutama Jiang Wuo. Tapi, itu saja. Luli bisa merasakan kebencian Jiang Qiling dengan mengatakan nama ayahnya langsung dengan mengejek dan sindiran. Dia menggelengkan kepalanya tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menunggu kembalinya Jiang Hao dalam diam. Boom, boom, boom. Dari utara terdengar suara-suara. Jiang Hao dan prajurit lainnya bertarung dengan tikus gargoyle. Orang-orang di lembah menunggu dengan cemas pertarungan berakhir. Tidak, ada tikus gargoyle yang datang dari selatan. Seseorang berteriak di luar lembah. Kemudian dua orang berteriak kesengsaraan dengan beberapa mencicit lebih dari selusin tikus gargoyle. Ekspresi orang berubah. Jiang Hong, yang berada di lembah, berteriak, serangan yang datang. Jiang Lang, bawa orang-orang untuk menghentikan tikus-tikus itu. Lebih dari puluhan prajurit Eternal Realm bergegas keluar. Segera, terdengar suara ledakan dan teriakan marah. Banyak orang melepaskan roda nasib mereka, dan sinar cahaya berwarna-warni menari-nari di langit. Ming Yu mengerutkan kening. Dia meraih Luli, siap membawanya untuk melarikan diri kapan saja. Luli melirik Jiang Qiling yang tenang, begitu tenang sehingga tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Raungan, raungan. Beberapa suara aneh mencapai lembah. Itu seperti teriakan seorang prajurit hantu, menyeramkan dan mengerikan. Kemudian seseorang dari paviliun delikasi berteriak, tidak, Jiang Lun dan beberapa lainnya diracuni. Bunuh mereka. Wosh! Sesuatu terbang ke lembah. Ketika orang-orang melihat bahwa itu adalah tikus gargoyle, mereka panik. Banyak orang mulai mengungsi ke segala arah. Nona muda, ikut aku. Jiang Hong meraih Jiang Qiling dengan satu tangan. Mereka tidak bisa mengendalikan situasi lagi. Begitu gargoyle tikus bergegas ke kerumunan, banyak lagi yang akan diracuni. Orang-orang itu akan menyerang teman mereka. Penyebaran racun akan membunuh siapapun yang tinggal di belakang. Raungan, raungan. Tidak mengherankan, seekor tikus bergegas masuk ke kerumunan dan menggigit seorang pria di pahanya. Matanya menjadi biru gelap dan dia mulai bergegas ke arah yang lain, dan dia bahkan mulai menggigit orang. Jiang Qiling menolak. Dia mendorong tangan Jiang Hong menjauh, memandang Luli dan berkata, Luli, minta orangmu untuk membantuku mengendalikan tikus gargoyle itu. Apa? Luli baru saja akan pergi dengan Ming Yu ketika dia mendengar kata-kata Jiang Qiling. Jiang Hong begitu takut sehingga dia mencoba meraih Jiang Qiling lagi dan berkata, Nyonya Qi, jangan lakukan ini. Jika Anda dalam bahaya, kita semua harus mati. Sialan off. Dapatkan tangan kotormu dariku. Jiang Qiling berteriak. Niat membunuh melonjak keluar darinya. Dia mengangkat alisnya, tampak seperti iblis perempuan yang tangguh. Dia menoleh ke Luli dan berkata, jadi, kukira kamu bilang kamu tidak takut mati. Atau kamu tidak percaya padaku? Tanda hitam di leher Jiang Qiling muncul perlahan. Seekor kupu-kupu cantik bersinar. Luli mengambil keputusan dalam sepersekian detik dan berkata, Ming Yu, pergi bersamanya. Melihat betapa bertekadnya Luli, Ming Yu memilih untuk tidak membicarakannya. Ming Yu meraih Jiang Qiling dengan satu tangan dan bergegas. Cahaya hitam di leher Jiang Qiling bersinar sebagai satu bayangan kupu-kupu hitam demi satu muncul. Semua kupu-kupu bergegas ke tikus gargoyle dan beberapa ke pejuang beracun. Untuk sesaat, langit ditutupi oleh menari kupu-kupu hitam, seolah-olah dunia telah menghilang. Banyak orang tertarik dengan kupu-kupu. Kupu-kupu ini kecil, mereka menari-nari di langit dengan sayap gemetar, sangat menakjubkan. Mereka bersinar dalam warna hitam, benar-benar pesta untuk mata. Satu demi satu kupu-kupu menari-nari dan bergegas ke tikus gargoyle. Beberapa prajurit beracun juga memiliki kupu-kupu di dalamnya. Kupu-kupu hitam menghilang ke tubuh mereka. Kemudian keajaiban terjadi. Setelah gargoyle rat memasukkan satu kupu-kupu ke tubuhnya, tikus itu melambat dan mata biru gelap itu meredup juga. Ketika kupu-kupu kedua masuk, tikus diperlambat lagi dan kemudian kupu-kupu ketiga dan keempat masuk. Pada saat 7 atau 8 kupu-kupu berada di dalam tubuh tikus, ia berhenti di tempat, benar-benar tidak bergerak. Para pejuang beracun bertindak dengan cara yang sama. Setelah 7 atau 8 kupu-kupu berada di tubuh mereka, mereka berhenti di tempat. Mencicit, mencicit. Yang lebih mengejutkan Luli dan yang lainnya adalah bahwa 4 atau 5 tikus gargoyle mulai menyerang dan membunuh masing-masing. Berdengung.
Cincin di tangan Jiang Qiling bersinar ketika beberapa pisau lempar hitam keluar. Pisau-pisau yang melempar menusuk ke dahi prajurit yang beracun, terbang keluar dari belakang kepala mereka dan kembali ke Jiang Qiling. Ledakan. Para prajurit itu jatuh ke tanah dan mati. Jiang Qiling tidak memperhatikan tikus gargoyle yang saling menyerang. Dia berkata kepada Ming Yu, bahwa aku keluar dari lembah. Ada lebih banyak dari mereka. Ming Yu merasa lega. Dia membawa Jiang Qiling dan bergegas keluar. Kebisingan di lembah mereda. Lu Li terkejut secara internal. Dia bertanya pada Jiang Hong di sebelahnya, apa yang disebut skill garis darah ini. Jiang Hong mengatakan yang sebenarnya karena skill garis darah ini begitu terkenal sehingga Lu Li bisa mendapatkan jawaban dari siapapun. Jiang Hong berkata, Bloodline 8 peringkat, Soulfish Butterfly. Namun, apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu memukulnya dengan keras. Kalau tidak, dia bahkan bisa mengalahkan semua Eternal Realm sekarang. Bab 318. Lu Li akhirnya mengerti mengapa Jiang Hao meninggalkan Jiang Qiling. Dia tidak khawatir karena dia memiliki Bloodline skill yang mengerikan sehingga tikus gargoyle tidak bisa menyakitinya. Bloodline peringkat 8. Lu Li merasa iri. Jika liontin gigi hewan tidak ikut campur, dia bisa memiliki King Kong Bloodline sekarang. Begitu dia merilis Mystic Armor skill, tidak ada tikus gargoyle yang bisa melukainya juga. Tentu saja, tidak ada gunanya memikirkan ini sekarang. Silver Dragon Bloodline tidak terlalu buruk dan dia memiliki 2 skill Bloodline sekarang. Ming Yu telah membawa Jiang Qiling keluar lembah. Ketika dia melepaskan keterampilannya, akan sulit baginya untuk bergerak. Juga, dengan seorang pejuang Realm Lord Realm bersamanya, dia akan lebih aman. Jiang Qiling melihat 7 atau 8 tikus gargoyle lain di luar lembah dan beberapa prajurit pavilion kelesatan diracun. Mereka sekarang saling serang. Jiang Qiling tidak memiliki hati yang lembut. Dia mengendalikan semua tikus gargoyle dengan Soulfish Butterfly-nya dan membunuh semua pejuang gila pavilion delicacy dengan melempar pisau. Jiang Qiling adalah pembunuh tanpa ampun. Ekspresinya tidak pernah berubah ketika dia membunuh para pejuang seolah-olah mereka hanyalah beberapa binatang. Ming Yu berseru pada dirinya sendiri bahwa wanita ini sangat aneh sehingga dia bahkan tanpa ampun ketika dia membunuh orang di sisinya. Pada waktu hanya untuk satu dupa untuk membakar, Jiang Qiling telah mengendalikan situasi. Bloodline peringkat 8 luar biasa, dan Jiang Qiling tidak berperasaan. Semua tikus gargoyle menyerah pada kanibalisme. Kirim seseorang untuk membakar semua tikus gargoyle dan membakar jenazah juga. Jangan biarkan racun menyebar. Jiang Qiling berkata dengan ringan dan kemudian kembali ke lembah sendirian. Ming Yu mengikutinya. Mungkin itu karena dia telah menggunakan skill Bloodline-nya terlalu lama, atau dia baru saja membunuh pria di sisinya. Jiang Qiling tampak kumuh. Dia kembali ke tendanya sendiri dengan 2 pelayan segera setelah dia kembali. Semua racun itu terbunuh olehnya. Ming Yu berbisik pada Lu Li. Lu Li melengkungkan bibirnya. Dia benar-benar memperbarui pandangannya tentang Jiang Qiling. Dia juga akan membunuh orang-orang yang diracun karena mereka tidak bisa diselamatkan dan mereka akan melukai orang lain. Tetapi fakta bahwa Jiang Qiling bisa tetap tenang adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh wanita kebanyakan. Seorang wanita muda dari keluarga kerajaan benar-benar luar biasa. Beberapa prajurit Pavilion of Delicacy mulai berurusan dengan akibatnya. Lembah itu kembali ke tempat yang aman sekarang. Jiang Hao belum kembali, jadi mereka tidak bisa pergi kemanapun untuk saat ini. Tikus gargoyle yang mati dan pejuang yang dibunuh oleh Jiang Qiling dibawa pergi untuk dibakar. Lembah memulihkan kedamaiannya. Setelah waktu selama 3 batang dupa untuk membakar, Jiang Hao dan yang lainnya kembali. Jiang Hao merasa terhibur, tidak gugup, untuk mengetahui bahwa ada perkelahian yang melibatkan Jiang Qiling. Jiang Qiling menyelamatkan orang-orang menunjukkan bahwa dia masih orang yang baik. Dia telah melakukan banyak hal gila selama bertahun-tahun dan banyak hal yang mengganggu anggota keluarganya. Tapi, dia belum sepenuhnya pergi. Masih ada kemungkinan dia bisa diselamatkan. Jiang Hao memberi beberapa perintah untuk memperkuat pertahanan dan membiarkan beberapa prajurit menjaga penglihatan yang tajam. Dia pergi ke tenda Jiang Qiling untuk memeriksanya dan kemudian berjalan ke tenda Lu Li. Ming Yu berjaga di luar. Jiang Hao berkata kepadanya sambil tersenyum, saya ingin bicara dengan Tuan Muda Lu. Lu Li mendengar suara itu. Dia keluar untuk menyambut Jiang Hao. Hanya ada beberapa bantal di tenda. Lu Li mengangkat bahu dan berkata,
Panglima tertinggi, cukup lusuh di sini, tolong maafkan saya. Jiang Hao menjawab dengan senyum lembut dan kemudian dia duduk di atas bantal. Lu Li duduk di seberangnya dan bertanya, Panglima tertinggi, apa yang bisa saya bantu? Jiang Hao berkata dengan senyum hangat, saya di sini untuk mengucapkan terima kasih, Tuan Muda Lu. Lu Li terkejut. Dia melambaikan tangannya dan berkata, itu tidak perlu, Panglima tertinggi. Aku tidak melakukan apa-apa. Jiang Qiling adalah orang yang merawat tikus gargoyle sebelumnya. Ini bukan yang aku bicarakan. Jiang Hao menghela nafas dan berkata, saya ingin berterima kasih kepada Anda karena telah berbicara tentang Qiling. Saya dapat melihat bahwa dia berubah selama ini. Dia tidak bisa bergerak sepenuhnya, tapi dia lebih baik sekarang. Saya sudah sangat terkejut bahwa dia bisa bergeraklah untuk mengendalikan tikus gargoyle. Petik 2. Lu Li tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Lalu dia menjawab, saya tahu bahwa Lady Qiling adalah gadis yang sangat baik. Jika dia bisa melanjutkan, maka itu akan menjadi luar biasa. Tapi, apakah dia bisa atau tidak bergantung pada dirinya sendiri. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jiang Hao mengangguk setuju. Kemudian dia memandang Lu Li dan bertanya, Tuan Muda Lu, apakah Anda tahu identitas Qiling dan apa yang terjadi padanya? Lu Li tidak berbohong. Dia berkata dengan jujur, dia telah memberitahu saya identitasnya dan saya punya teori tentang apa yang telah terjadi padanya. Tolong santai, saya tidak punya ide romantis tentang cucu perempuan Anda dan saya tidak bermain keras untuk mendapatkannya. Baik, Jiang Hao tidak melihat ini datang. Lu Li tidak tertarik pada gadis cantik yang kebetulan jenius dan putri dari Master of Pavilion of Delicacy. Dia juga menyatakannya secara terbuka. Jiang Hao memikirkan dua prajurit Rilem Lord Rilem dengan Lu Li. Dia menyipit dan bertanya, dengan segala hormat, siapa ayahmu, Tuan Muda Lu? Pavilion kelezatan memang melihat ke arah Lu Li dan mereka tahu apa yang terjadi di kota dan gunung sihir jahat tetapi tidak pada identitas Lu Li. Tentu saja, Lu Li tidak akan memberitahunya. Dia dengan tulus menjawab, saya minta maaf tapi saya tidak ingin memberi tahu Anda. Tolong jangan melihat itu, Panglima tertinggi. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak memiliki perasaan romantis kepada Lady Qi dan saya tidak akan menyakitinya. Saya mungkin akan segera pergi. Petik 2. Kata-kata Lu Li jujur dan tulus. Dia memakai topeng, tapi matanya tenang yang menunjukkan pikirannya juga tenang. Jiang Hao membelai jenggotnya yang panjang. Dia berkata setelah beberapa saat, Tuan Muda Lu, kamu adalah orang yang cerdas. Identitas Qiling adalah istimewa. Saya tidak terlalu keberatan, tapi ayahnya dan beberapa patriark memperhatikan ini. Jadi, saya harap kamu bisa mengerti. Petik 2. Saya mengerti. Lu Li mengangguk. Dia tidak melihat Jiang Hao keluar. Dia bahkan tidak ingin hidup dari Jiang Qiling, belum lagi Jiang Hao. Lu Li benar-benar tidak memiliki pikiran romantis Jiang Qiling. Dia praktis tidak menyukainya. Setelah mempelajari ceritanya, Lu Li hanya menganggapnya sebagai wanita miskin. Dia tidak punya pikiran selain itu. Pikirannya tenang seperti air. Segera, dia mulai mengkonsumsi lebih banyak jiwa kristal dalam budidaya tertutup. Budidaya Soulpon bukanlah hal yang mudah. Lu Li telah mengkonsumsi ratusan kristal jiwa, tetapi kolam jiwanya tidak memiliki perubahan yang jelas. Bisa dibayangkan berapa banyak bahan yang dibutuhkan untuk mencapai puncak rilem Soulpon. Ada dua cara untuk menumbuhkan Soulpon. Yang pertama mengandalkan metode penanaman yang akan sangat lambat. Itu bisa memakan waktu hingga lebih dari 1 dekade atau puluhan tahun, tergantung pada seberapa kuat metode itu. Yang kedua adalah menggunakan bahan mistis untuk memperkuat jiwa. Kenapa murid keluarga besar bisa berkultivasi begitu cepat? Mereka bisa mendapatkan semua bahan mistis yang mereka inginkan. Itulah sebabnya, selama para murid itu berbakat dan rajin, keluarga mereka akan memberi mereka materi untuk membantu mereka mencapai terobosan secara terus-menerus. Lu Li tidak punya bahan mistis sebelumnya. Karena dia memiliki keberuntungan yang baik untuk mendapatkan begitu banyak kristal jiwa, dia tidak akan membiarkan mereka sia-sia. 1 jiwa kristal bernilai 1 juta kristal Suan. Lu Li telah mengkonsumsi ratusan kristal jiwa. Dengan kata lain, Lu Li telah menggunakan material yang berjumlah ratusan juta kristal Suan. Sebagai soal fakta, biasanya, kristal jiwa tidak dikonsumsi sedemikian rupa.
Akan ada keterampilan rahasia lain yang digunakan pada saat yang sama dan jenis bahan mistik lainnya yang akan mempercepat proses dan mengurangi jumlah kristal jiwa yang digunakan. Luli praktis membuang kristal jiwa. Luli tidak memiliki jenis bahan mistis lainnya dan dia tidak tahu keterampilan rahasia apapun. Dia tidak peduli tentang itu. Ketika dia sampai di keluarga Lu, dia bisa memiliki semua bahan mistis yang dia inginkan juga, jadi dia tidak keberatan membuang beberapa sekarang. Keluarga Lu. Bibir Luli mengerut. Keluarga Lu, salah satu dari 12 keluarga kerajaan, bagaimana jadinya? Seberapa kuat keluarga Lu di bumi? Bab 319. Yu Huasen dan Little White pergi untuk waktu yang lama. Mereka kembali pada malam hari berikutnya. Luli bisa merasakan keadaan Yu Huasen melalui Soul Worms. Dia tahu bahwa karena Yu Huasen baik-baik saja, Little White pasti baik-baik saja. Dia tidak khawatir tentang mereka. Yu Huasen memiliki warna halus di pipinya. Jelas, ini adalah perjalanan yang bermanfaat. Dia terkikik dan berkata, gua-gua hantu meletus berat. Ada ungu kristal suan dan kristal jiwa di mana-mana. Ada lebih banyak tikus gargoyle juga. Little White itu mengagumkan. Dengan itu, tidak ada tikus yang berani bergerak mendekat, haha. Petik 2. Luli sangat senang dengan kata-katanya. Dia bertanya, berapa banyak yang Anda dapatkan? Luli telah mengkonsumsi lebih dari setengah kristal jiwa yang dimilikinya. Sekarang Yu Huasen kembali, Luli tidak perlu khawatir kehabisan kristal jiwa. Yu Huasen mengangkat 2 jari dan menjawab, hampir 2000 jiwa kristal dan lebih dari 90.000 kristal suan ungu. Sangat bagus. Luli memujinya. Sekitar 2000 jiwa kristal adalah lebih dari 2 miliar kristal suan, dan 90.000 kristal suan ungu akan bernilai lebih dari 900 juta kristal suan. Ini adalah siang dan malam yang bermanfaat. Memang benar bahwa setiap kali gua-gua hantu meletus, akan ada sejumlah besar kristal suan ungu dan kristal jiwa, tetapi sebagian besar dari mereka akan tersedot kembali. Yu Huasen sudah melakukan pekerjaan luar biasa. Tentu saja, Little White memberikan kontribusi juga. Dengan letusan, akan ada lebih banyak gargoyle tikus. Tanpa Little White di sana, Yu Huasen akan diserang terus-menerus oleh tikus gargoyle dan dia tidak akan punya waktu untuk mengumpulkan ungu kristal suan atau kristal jiwa. Yu Huasen mengambil semua kristal jiwa keluar dari cincinnya dan memberikannya kepada Luli. Luli menerimanya dengan senang hati. Yu Huasen tidak memberinya kristal ungu suan. Tidak masalah siapa yang memilikinya. Tuan muda, alih-alih segera pergi, Yu Huasen bertanya dengan cemberut, saya pikir akan ada lebih banyak tikus gargoyle. Bagaimana kalau saya pergi sendiri dan meninggalkan Little White di sini bersamamu? Anda akan lebih aman. Gargoyle tikus itu mengerikan. Begitu Luli digigit, dia akan diracuni dan dia akan berubah menjadi tikus manusia. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Luli menolak setelah beberapa pemikiran. Tanpa Little White, Yu Huasen tidak bisa mendapatkan terlalu banyak kristal suan ungu dan kristal jiwa. Luli tidak dalam bahaya langsung dan Ming Yu bisa membawanya pergi kapan saja. Juga, Jiang Qiling memiliki cara yang efektif untuk menghadapi tikus gargoyle. Bahkan jika ada ratusan tikus gargoyle, Jiang Hao dan Jiang Qiling masih bisa mengaturnya. Luli menyerahkan Yu Huasen jimat peringatan giok dan berkata, ambil jimat giok ini. Jika aku dalam bahaya, aku akan memecahkannya dan kamu bisa segera kembali dengan Little White. Jika kita pergi, kita akan membuat beberapa tanda di sepanjang cara. Petik 2. Baik. Petik 2. Yu Huasen praktis bisa mengabaikan tikus gargoyle dengan Little White di sana. Juga, tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali. Dia pergi lagi tanpa banyak istirahat. Dia ingin mengumpulkan sebanyak mungkin kristal jiwa dan kristal suan ungu agar mereka bisa tiba di Mystic Armor City. Jika Luli dalam suasana hati yang baik setelah mereka tiba, dia bahkan bisa membiarkan Yu Huasen bebas. Bagaimanapun, keluarga Lu tidak kekurangan prajurit yang kuat. Melihat Yu Huasen datang dan pergi, pejuang lainnya di paviliun kelezatan terbakar dengan cemburu. Biasanya, tidak ada yang diizinkan di Gunung Gargoyle. Pada saat ketidakstabilan, prajurit juga tidak akan diizinkan masuk. Setelah masa ketidakstabilan berlalu, Pavilion of Delicacy dan pasukan lainnya akan mengorganisir beberapa prajurit untuk datang dan mengumpulkan kristal suan ungu dan kristal jiwa. Sekarang, Yu Huasen berada di depan mereka.
Luli tidak menghabiskan banyak waktu memikirkan Yu Huasen. Dia terus mengkonsumsi kristal jiwa. Sekarang, dia bisa merasakan bahwa efeknya berkurang. Setiap kali setelah dia mengkonsumsi Soul Crystal, akan ada lebih sedikit energi putih. Dia pasti telah mengembangkan semacam perlawanan. Namun demikian, dia tidak berhenti. Tanda naga perak telah menyerap energi putih. Luli ingin melihat apakah naga perak akan berevolusi setelah itu mengambil energi yang cukup. Oleh karena itu, meskipun itu sia-sia untuk terus mengkonsumsi kristal jiwa sedemikian rupa, Luli tidak berhenti. Dia terus mengkonsumsi lebih banyak. Pada tengah malam, Jiang Hao dan yang lainnya pergi untuk melawan puluhan tikus gargoyle yang mendatangi mereka. Jiang Hao juga memberitahu orang-orang agar tetap waspada. Luli harus berhenti berkultivasi. Untungnya, tidak ada lagi tikus gargoyle yang datang. Jiang Hao merawat mereka yang datang. Luli kembali berkultivasi setelah dia yakin akan keselamatannya. Dia tertidur karena kelelahan pada jam-jam kecil. Tidak lama kemudian, fajar datang. Ada tikus gargoyle yang datang lagi. Kali ini, ada lebih dari mereka, lebih dari 100. Jiang Hao ingin meminta Jiang Qiling untuk membantunya, tetapi dia tidak memperhatikannya. Jiang Hao, sebelum pergi, meminta Luli dan Jiang Hong untuk mengawasi Jiang Qiling. Tidak semua 100 gargoyle tikus bisa dihentikan. Segera, suara perkelahian datang dari luar lembah. Melihat bahwa Jiang Qiling tidak pernah keluar dari tendanya, Luli berjalan bersama Ming Yu dengan cemberut. Mengangkat tirai, Luli masuk dan melihat Jiang Qiling sedang duduk di dalam dan perlahan-lahan menyesap piala Bloody Rose. Matanya menjadi dingin. Dia berkata, Jiang Qiling, ada manfaat lebih besar dalam menyelamatkan satu nyawa daripada membangun sebuah pagoda 7 tingkat. Semua prajurit yang bertempur di luar berasal dari Paviliun Delikasi. Anda hanya akan duduk di sini dan menyaksikan mereka mati. Jiang Qiling menatap Luli dengan matanya yang mabuk. Dia tertawa dengan cara yang konyol, memiringkan kepalanya dan berkata, mereka semua ada di sana ketika kekasihku meninggal. Bagaimana mungkin aku tidak bisa duduk di sini dan menyaksikan mereka mati? Tidak ada orang baik di Paviliun Delikasi. Mengapa aku harus peduli jika mereka mati atau tidak? Saya melakukan kebaikan dengan menyelamatkan mereka, tetapi saya juga tidak salah untuk tidak menyelamatkan mereka. Manusia itu egois. Mereka egois, lalu mengapa saya tidak bisa? Petik 2. Luli marah karena kata-kata tidak logis Jiang Qiling. Dia menjadi lebih kesal. Dia berkata dengan suara rendah, saya berbicara dengan kakekmu tadi malam dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya pikir Anda adalah gadis yang baik. Jiang Qiling, saya akan mengambil kata-kata saya kembali. Jika Anda tidak ingin pindah, maka jangan aku salah tentang dirimu. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Luli berbalik dan pergi. Jiang Qiling tidak senang diteriaki, tapi kemudian dia menjadi gugup. Bibirnya bergerak. Dia mencoba menghentikan Luli tetapi pada akhirnya dia menelan kata-katanya. Bang! Dia dengan paksa menghancurkan piala di tanah dan berdiri. Dia menatap punggung Luli, menginjak kakinya dan berkata, Jiang Hong, ke sini. Lindungi aku dan ayo pergi. Jiang Hong bergegas dengan beberapa prajurit. Jiang Qiling bergegas dalam badai amarah. Begitu dia keluar dari lembah, dia mulai melampiaskan amarahnya pada tikus gargoyle. Boom! Boom, boom. Tepat pada saat itu, tanah di tengah lembah mulai bergetar. Banyak orang di lembah ketakutan. Mereka mulai berlari ke sudut lembah. Ini buruk. Ming Yu dan Luli saling memandang dan berteriak. Ini bukan keberuntungan dan yang terburuk yang bisa mereka bayangkan. Melihat bahwa banyak orang berlari menuju bagian dalam lembah, Luli berteriak, keluar dari lembah atau kalian semua akan mati. Lembah itu tidak besar. Jika ada gargoyle tikus keluar, semua orang yang tinggal di lembah akan mati. Luli tidak terlalu memperhatikan orang lain setelah dia berteriak kepada mereka. Dia kemudian berkata kepada Ming Yu, keluar dan mari kita pergi ke Jiang Qiling. Jiang Hao telah memberitahunya untuk merawat Jiang Qiling. Ming Yu bisa melindungi satu orang lagi sehingga Luli harus memenuhi janjinya. Wosh, wosh. Sebuah gua muncul di tengah lembah. Dengan uap ungu, banyak kristal suan ungu dan kristal jiwa terbang keluar dari gua, disertai dengan beberapa bayangan gelap. Luli dan Ming Yu melihat dan mereka terbebani dengan kecemasan. Setidaknya harus ada lebih dari 100 tikus gargoyle. Kali ini, banyak orang akan menemui kematian di lembah. Bab 320.
Mingyu tidak bisa menghentikan begitu banyak tikus gargoyle. Jiang Qiling juga tidak mampu membunuh semua tikus. Yang lebih parah, banyak orang akan diracuni dan berubah menjadi tikus manusia. Lu Li berpikir dia harus pergi sebelum semuanya di luar kendali. Begitu terlalu kacau, dia tidak bisa pergi bahkan jika dia mau. Begitu beberapa orang, bahkan satu, diracuni, sebagian besar orang di sini akan mati. Pergi. Lu Li tidak ragu-ragu. Banyak orang akan mengakhiri hidup mereka di sini malam ini, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia tinggal, dia akan mati juga. Jika dia sangat mampu, dia akan menawarkan bantuan. Jiang Qiling sebenarnya masuk akal dalam kata-katanya. Menyelamatkan orang berarti melakukan kebaikan, tetapi untuk tidak menyelamatkan orang juga tidak salah. Lebih penting lagi, Mingyu dan Lu Li tidak memiliki kompetensi untuk menyelamatkan semua orang. Mingyu berlari dengan kecepatan tertinggi. Namun, karena gravitasi di sini, kecepatan Mingyu hanya bisa dibandingkan dengan prajurit Fate Will Realm rata-rata. Mencicit, mencicit. Gargoyle tikus bergegas ke kerumunan dari segala arah. Segera, ada tangisan yang menyedihkan di mana-mana. Mereka yang tidak cukup kuat digigit oleh gargoyle tikus dan mereka berubah menjadi tikus manusia dengan cepat. Mereka membuat gerakan mengancam dan mereka bergegas menuju teman mereka. Sekarang, mata mereka menjadi biru gelap. Wosh, wosh, wosh. Ada beberapa orang yang tidak punya waktu untuk mencapai pembukaan. Mereka harus memanjat gunung. Untungnya, gunung-gunung itu tidak terlalu curam sehingga orang bisa naik meskipun gravitasi di sini tidak normal. Ah, hisap yang dihasilkan di gua-gua hantu setelah letusan menghisap banyak orang setengah jalan di atas gunung. Mereka jatuh dan berguling ke gua-gua hantu sambil berteriak ngeri. Mingyu adalah salah satu orang tercepat. Dia berhasil keluar dari lembah. Dia melihat Jiang Qiling yang masih bertarung di luar lembah. Lu Li berteriak padanya, "Jiang Qiling, ikut aku." Mingyu bergegas. Jiang Hong mengangguk dan berkata, "Nona Qi, kamu pergi dengan Tuan Muda Lu. Aku akan melindungimu dari belakang." "Aku tidak akan pergi." Jiang Qiling cemberut. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia masih marah pada Lu Li yang berteriak padanya. Dia menatap Lu Li dengan dingin dan berkata, "Apakah kamu tidak salah tentang aku? Mengapa kamu peduli? Juga, aku kuat. Aku tidak membutuhkanmu, seorang prajurit dari prajurit Realm Lord Realm, untuk melindungiku." Teriakan menyedihkan di lembah tidak pernah berhenti, dan jumlah korban sulit dihitung saat ini. Gargoyle tikus menjerit dan mereka bisa keluar sebentar lagi sekarang. Kilatan dingin muncul di mata Lu Li. Dia tidak memiliki waktu untuk berbicara omong kosong dengan Jiang Qiling. Dia berteriak, "Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu ikut denganku atau tidak? Jika tidak, aku akan meninggalkanmu." Jiang Qiling mencibir, berbalik dan dengan dingin berkata, "Pergilah, kalau begitu. Aku tidak akan pergi denganmu. Ayo pergi." Lu Li tidak begitu terhormat untuk menunggunya. Dia berteriak dan Mingyu membawanya pergi sekaligus tanpa jeda. Jiang Qiling memandang kemana Lu Li pergi, menginjak kakinya dan berkata, "Lu Li, kau brengsek. Nona Qi, ayo pergi." Jiang Hong meraih Jiang Qiling dan bergegas ke arah lain dengan prajurit lain. Karena Jiang Qiling tidak ingin pergi dengan Lu Li, maka mereka harus membawanya ke Jiang Hao. "Lari, ayolah." Lebih banyak orang keluar dari lembah dan berlari, tetapi tidak semua tikus gargoyle terbunuh di luar dan ada lebih banyak lagi yang datang dari dalam lembah. Beberapa orang digigit, yang lain melarikan diri ke segala arah dengan cara yang kacau. Itu seperti neraka di lembah. Mereka yang tidak bisa keluar semuanya berubah menjadi tikus manusia. Mereka mencari siapa saja yang bisa mereka serang dengan cara yang mengerikan. Ada lebih banyak penumpang dan pendamping, tetapi hanya 7 atau 800 dari mereka yang berhasil keluar. Ada lebih banyak tikus gargoyle di luar. Berapa banyak orang yang dapat bertahan hidup dalam ratusan orang itu? Bang, bang, Lu Li memecahkan jimat jade di tangannya. Dia dan Mingyu terpisah dari orang lain dan mereka bisa bertemu dengan tikus gargoyle kapan saja sekarang. Mingyu dapat mengatasi beberapa dari mereka, tetapi bagaimana jika ada lusinan ratusan tikus? Ini bukan daerah aman lagi dengan lebih dari 100 tikus gargoyle bergegas keluar dari lembah. Mingyu takut berhenti. Dia terus berlari dan berlari. Mencicit, mencicit. Dari kiri depan mereka terdengar beberapa suara aneh. Lalu 3 hal muncul dari uap ungu.
Mingyu melepaskan Bat of Life-nya sekaligus dan kemudian berteriak, "Paksa, tahan mereka." Dengan angin dan awan yang bergerak, gelombang ki dan energi berisi tikus gargoyle yang masuk itu. Mingyu mengambil Luli dan mereka pergi ke kanan saat ini. Namun, ruang itu begitu tidak stabil sehingga kekuatan Mingyu tidak bisa membuat perbedaan besar. Ketika mereka berada lebih dari 1000 kaki dari tikus gargoyle, tikus-tikus itu bisa bergerak lagi, dan mereka mengejar Luli dan Mingyu. Wosh, wosh. Ketika tikus gargoyle cukup dekat, Mingyu melepaskan force lagi, lalu ia menghunuskan pedang perak di punggungnya dan memotong tikus. Dengan sinar cahaya, dia menabrak salah satu gargoyle rat. Tikus itu dihancurkan dengan suara ledakan dan darah menyembur keluar dari tubuhnya. Namun, itu bangkit dan bergegas lagi setelah itu berguling di tanah sebentar. Kemampuan bertahan mereka sangat kuat. Luli terkejut. Dia punya ide. Meminta Mingyu melepaskannya, dia bergerak di sekitar. Seketika, ada bayangan di semua tempat. Luli telah merilis 100 bayangan cloning jadi sepertinya ada orang di mana-mana. Ayo pergi. Luli kembali ke Mingyu yang bergegas ke depan sekaligus. Tikus gargoyle yang tersisa tidak tahu yang mana. Mereka menerjang ke arah bayang-bayang tetapi gagal mengenai apapun. Bayangan menghilang secara bertahap. Pada saat semua 100 bayangan menghilang, Luli dibawa ke suatu tempat lebih dari 1 mil jauhnya. Tikus gargoyle tidak bisa lagi melacak mereka. Tuan muda, Anda telah membuat kemajuan yang menakjubkan dalam keterampilan penampakan. Tapi, saya pikir saya bisa tahu yang mana orang sebenarnya dengan kekuatan psikis saya. Mingyu berseru. Mampu menghasilkan 100 bayangan cloning sudah merupakan sesuatu yang menakjubkan. Jika Luli bisa berhasil melindungi kekuatan psikis, maka keterampilannya akan luar biasa. Luli memaksakan senyum dan berkata, "Aku belum menguasainya sepenuhnya. Aku masih perlu waktu." Mereka melanjutkan. Luli telah meninggalkan beberapa tanda di sepanjang jalan untuk Yu Huasen menyusul mereka. Pada saat satu dupa untuk membakar, mereka sekali lagi bertemu dengan beberapa tikus gargoyle. Kali ini, ada lebih dari 10 dari mereka, bukan 3. Luli merilis keterampilan penampakannya sekaligus untuk menghasilkan 100 bayangan klon sementara Mingyu membawanya dengan cepat ke bukit kecil untuk bersembunyi. Tikus gargoyle tidak bisa membedakan yang palsu. Mereka semua bergegas menuju bayangan yang meninggalkan jendela waktu bagi Luli dan Mingyu untuk pergi. Mingyu merasa seperti bisa bernapas lagi setelah berhasil melarikan diri kali ini. Untungnya, Luli bisa melakukan sesuatu. Kalau tidak, dia akan mati kelelahan karena dia harus melepaskan angkatan di sepanjang jalan. Juga, akan ada lebih banyak gargoyle tikus. Mingyu tidak bisa membunuh mereka semua. Akhirnya, dalam hal ini, akan sulit diprediksi. Keduanya dalam pelarian untuk waktu yang lama. Dari waktu ke waktu, mereka akan menghadapi beberapa tikus gargoyle. Mereka telah mengubah arah mereka berkali-kali sehingga mereka tidak tahu di mana mereka sekarang. Mereka hanya bisa pergi ke tempat yang mereka pikir aman. Berkali-kali, mereka berdua ingin bersembunyi di suatu tempat untuk menunggu Yu Huasen dan Little White, tetapi kemudian akan ada beberapa tikus gargoyle yang mendatangi mereka, membuat mereka sengsara. Ah! Lari, lari cepat. Dari kejauhan terdengar teriakan ketakutan dan keterkejutan. Uap ungu begitu tebal sehingga Luli dan Mingyu tidak bisa melihat dengan jelas. Mingyu menoleh ke Luli untuk meminta pendapatnya. Luli berkata, "Ayo kita lihat." Dengan apparition dan Mingyu's force, mereka bisa lolos dari lebih dari 100 gargoyle tikus sekarang jadi itu tidak terlalu berbahaya. Jika mereka bisa menyelamatkan beberapa orang, maka lebih banyak lebih baik. Lebih baik selamatkan satu nyawa daripada membangun pagoda 7 lantai. Bab 321. Memang ada banyak tikus gargoyle di depan, lebih dari lusinan. Jumlah manusia di sana mencapai lebih dari 30, tetapi beberapa dari mereka adalah pendamping dari alam abadi paviliun kelezatan. Saat ini, beberapa pria sedang menyerang orang lain karena mereka telah digigit oleh gargoyle rats dan mereka sekarang sudah gila. Setelah racun itu berubah menjadi tikus manusia, mereka masih memiliki kemampuan untuk bertarung. Mereka tidak bisa menggunakan Suan energi tetapi para prajurit itu sudah agak cepat. Ketika Luli dan Mingyu tiba, mereka melihat beberapa orang datang ke arah mereka. Di depan ada 3 penatua dengan 2 tuan muda dan seorang wanita muda di bawah perlindungan mereka. Mereka berlari dengan kecepatan tertinggi,
Takut sampai ke tulang mereka, rupanya. Ketika orang-orang di depan melihat Ming Yu dan Luli, wanita muda dan dua tuan muda sangat gembira. Salah satu tuan muda berkata, selamatkan kami tidak ingin mati. Wanita muda itu menangis. Dia menatap Ming Yu dan Luli dengan mata memohon. Seorang penatua dari alam abadi bertindak seolah-olah dia melihat sedotan untuk dicengkeram dan dia berteriak, Tuanku, Tuan Muda, kami berasal dari keluarga Han dari wilayah api mistik. Mereka adalah Tuan Muda dan Nona Muda keluarga kami. Tolong selamatkan kami. Keluarga Han akan sangat menghadiahimu. Petik 2. Luli dan Ming Yu tidak tahu di mana wilayah api mistik itu dan mereka tidak mengejar hadiah. Luli mengangguk dan berkata, pergilah dan kami akan menghentikan tikus gargoyle untukmu. Terima kasih, Tuan Muda. Orang-orang itu bersemangat. Memang, mereka memiliki lebih dari 10 prajurit dari alam abadi tetapi hanya 2 dari mereka yang berada di puncak. Mereka tidak bisa menghentikan begitu banyak tikus gargoyle. Ming Yu bergegas. Dia segera melepaskan pasukannya ketika dia melihat kerumunan tikus besar menghampiri. Tikus-tikus gila itu berhenti sekaligus. Raungan. Beberapa pria beracun juga datang. 2 dari mereka berada di alam abadi. Karena mereka tidak bisa menggunakan Swan Energy sekarang, kemampuan mereka sangat berkurang. Ming Yu dan Luli bekerja sama dengan cukup baik. Luli bergerak ketika 100 bayangan klon muncul. Dia bergerak di daerah terdekat sehingga bayangannya bisa ada di mana-mana. Desir. Ming Yu bergerak. Dia menghunuskan pedangnya untuk memukul tikus manusia dan membagi 2. Dia juga akan melepaskan force setiap saat untuk mengandung tikus gargoyle sehingga mereka tidak bisa mendekat. Bayangan Luli masih ada di sana, dan bayang-bayang itu masih diserang oleh tikus gargoyle. Luli menghasilkan lebih banyak dari mereka sehingga tikus gargoyle hanya bisa mengejar bayangan di daerah ini daripada mengejar mereka yang melarikan diri. Ayo pergi. Semua tikus manusia terbunuh. Mereka yang melarikan diri telah pergi lebih dari 1 mil sekarang. Luli dan Ming Yu diam-diam pergi setelah Luli melepaskan lebih banyak bayangan. Segera, mereka menyusul. Yang membuat mereka tak bisa berkata apa-apa adalah, mereka membuat pertemuan lain dengan tikus gargoyle. Hanya ada 4 dari mereka, tetapi mereka dari keluarga Han masih kesulitan berurusan dengan tikus. Melihat Luli dan Ming Yu datang, mereka terhibur. Ming Yu bergerak lebih dekat dan menghentikan 4 gargoyle rats dengan force. Tetua di puncak alam abadi yang berbicara dengan Luli memastikan bahwa tikus gargoyle tidak bisa menyerang sekarang. Dia menoleh ke Luli dan berkata, Tuan Muda, dapatkah kamu membawa wanita dan Tuan Muda pergi bersamamu? Kematian kita tidak harus disesali, tetapi Tuan Muda dan wanita muda kita berada di puncak kehidupan mereka. Mereka adalah harapan keluarga kami. Bersama kami, mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk hidup. Petik 2. Luli tidak bisa membuat janji semacam ini. Dengan 3 orang tambahan, tidak ada dari mereka yang bisa hidup jika mereka bertemu dengan sejumlah besar tikus gargoyle. Dia tidak akan pergi bersama mereka yang hanya akan menjadi tanggung jawab. Luli berpikir sebentar dan berkata, aku minta maaf, tetapi kita tidak bisa mengambil 3 dari mereka. Kita tidak memiliki kemampuan. Kata-kata Luli membasahi api harapan untuk wanita muda dan 2 tuan muda. Ekspresi mereka menjadi suram, tetapi penatua di puncak alam abadi mendengar sesuatu dari kata-kata Luli. Melihat gadis yang rentan di sebelahnya, penatua itu berkata kepada Luli, kalau begitu, bisakah kamu membawa wanita muda kita bersamamu? Keluarga Han akan sangat berhutang budi padamu. Wanita muda itu tampaknya baru berusia 13 atau 14 tahun. Dia adalah gadis kecil yang lemah dan rentan. Dia cantik tetapi penampilannya tidak begitu baik sekarang karena ketakutan. Luli ragu-ragu. Gadis muda itu hanya pada tahap selanjutnya dari Soul Pond Realm. Untuk Luli dan Ming Yu, gadis ini hanya bisa memperlambat mereka. Yu Huasen dan Little White belum kembali, dan tidak ada tempat persembunyian yang bagus di dekatnya. Luli dan Ming Yu harus terus berlari dan mereka bahkan tidak berani tinggal di satu tempat. Bagaimana jika gadis itu menyeret mereka ke bawah? Tapi Luli melihat harapan di mata gadis itu dan kemudian dia berbalik ke Ming Yu untuk meminta pendapatnya. Pada akhirnya, Luli tidak bisa sekejam pikiran itu. Dia mengangguk ya. Yang mengejutkan Luli adalah bahwa 2 tuan muda berusia 14 atau 15 tahun itu tidak kesal sama sekali bahwa wanita muda itu bisa pergi dengan Luli.
Jadi wanita muda itu harus berstatus tinggi di keluarga Han. Penatua dari puncak alam abadi itu sangat senang. Dia datang dengan wanita muda itu, membungkuk dan bertanya, "Terima kasih banyak. Bisakah Anda memberitahu saya nama Anda, Tuan Muda, sehingga keluarga Han dapat menghargai perbuatan baik Anda?" "Aku Luli." Luli menjawab dengan santai. Kemudian dia menambahkan setelah beberapa pemikiran, "Aku bisa membawa adik perempuan ini bersamaku, tetapi keluarga Han tidak bisa menyalahkanku jika aku tidak bisa menyelamatkannya di saat bahaya yang mengerikan." Tentu saja. Petik 2. Penatua di puncak alam kekal mengangguk dan berkata kepada gadis muda itu, "Katakan terima kasih kepada Tuan Muda Lu." Penatua ini jelas tahu bahwa bersama Luli lebih aman daripada bersama mereka untuk wanita muda itu. Mereka semua telah melihat Ming Yu melepaskan pasukan. Bahkan jika ada lebih banyak tikus gargoyle, Ming Yu harus bisa bertahan untuk sementara waktu. Wanita muda itu membungkuk dan berkata kepada Luli dengan penuh rasa syukur, "Terima kasih, Tuan Muda Lu." "Terima kasih, Tuanku. Namaku Han Yue. Pergilah sekarang. Aku akan menghentikan Gargoyle Rats untukmu." Ming Yu melambaikan tangannya. Prajurit yang lebih tua mengambil keputusan dan pergi bersama yang lain. Luli melakukan apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dia menghasilkan 100 bayangan klon untuk mengganggu penilaian Gargoyle Rats, lalu Ming Yu pergi dengan Han Yue di satu dan Luli di yang lain. Wanita muda bernama Han Yue ini menghabiskan perjalanannya dengan ketakutan. Dia gugup untuk pergi dengan dua pria aneh, pria yang mengenakan topeng menakutkan. Dia sangat muda sehingga dia tidak memiliki banyak pengalaman. Itu normal bahwa dia akan takut. Luli menatap Han Yue. Dia tiba-tiba melepas topengnya, tersenyum padanya dan berkata, "Jangan takut. Kami adalah orang baik. Kami akan melindungi Anda." Melihat wajah baik Luli, entah bagaimana Han Yue merasa lebih baik. Dia mengangguk. Ming Yu bergegas. Mereka segera bertemu dengan tikus gargoyle lagi. Ada terlalu banyak tikus di sekitar sini yang tidak aman. Sebenarnya, satu orang lagi tidak membuat perbedaan bagi Luli dan Ming Yu. Mereka akan bekerja sama dengan membingungkan tikus gargoyle dan kemudian diam-diam pergi. Raungan, raungan. 2 jam kemudian, Luli bertemu dengan lebih dari 10 tikus manusia, 7 atau 8 dari mereka adalah pengawal alam abadi dari Paviliun Delicacy. Ada puluhan mayat dengan daging yang dikunyah dan darah terkuras. Ming Yu membunuh semua tikus manusia tanpa ampun. Dia dan Luli melakukan kontak mata. Hati mereka terbebani dengan kecemasan. Tampaknya tidak banyak orang yang bisa selamat dari bencana ini. Wosh! 6 jam kemudian, terdengar suara mendesing dari belakang mereka disertai dengan suara mencicit seekor binatang. Luli dan Ming Yu merasa lega. Little White telah kembali. Mereka bisa menikmati keselamatan sekarang.